Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hadi Wijaya dengan NIM 4321 90 10084. Nama saya Alfiani Ramdania dengan NIM 4321 90100078. Nama saya Rida Setiani, NIM 4321 90100076. Nama saya Muhammad Aziz dengan NIM 4321 90100090. Berikut penjelasan tugas besar 2 dari kelompok kami mengenai kebijakan mutu manajemen proyek pada perusahaan. Di sini saya akan membahas pengertian manajemen mutu proyek. Manajemen mutu proyek merupakan sistem struktur dengan serangkaian alat, teknik, dan filosofi yang didesain untuk menciptakan budaya perusahaan yang memiliki fokus terhadap konsumen, melibatkan partisipasi aktif para pekerja, dan perbaikan kualitas yang berkesinambungan yang menunjukkan tercapainya kepuasan konsumen secara total dan terus-menerus. Seorang manajer proyek harus memastikan dan mengadakan pelatihan manajemen kualitas untuk mencukupkan kebutuhan pelanggan dan ketepatan waktu dengan anggaran yang hemat dan ekonomis. Hal-hal yang menyangkut kualitas tersebut adalah yang pertama adalah produk atau pelayanan atau proses pelaksanaan. Yang kedua, proses manajemen proses itu sendiri. Adapun dua teknik atau model yang telah sukses digabungkan dan diterapkan dalam pelatihan pada konsultan konstruksi dalam meningkatkan kinerja proses dari manajemen proyek antara lain yang pertama adalah continuous quality management. Ini merupakan cara hidup dari semua organisasi yang ingin mencapai posisi yang kompetitif dalam arus industriasi yang cepat. Yang kedua adalah proses manajemen model. Model ini membangun dasar fondasi yang mana continuous quality management model meneruskan suatu analisis terhadap langkah-langkah dan proses dalam meningkatkan dan memanfaatkan kesempatan yang ada. Adapun beberapa syarat penggunaan dalam manajemen mutu proyek diantaranya adalah yang pertama inspeksi, yaitu alat untuk mengukur kegiatan proses konstruksi untuk memeriksa apakah standar spesifikasi sudah dicapai. Yang kedua adalah pengendalian mutu, yaitu teknik dan aktivitas operasi yang digunakan agar mutu tertentu yang dikehendaki dapat dicapai. Yang ketiga, pemastian mutu. Tindakan yang sistematis dan terencana yang diperlukan agar terjadi kepastian dan kepercayaan terhadap mutu produk jasa yang diberikan. Yang keempat adalah manajemen mutu terpadu atau total quality management. Pada era saat ini sangat penting untuk kita meningkatkan kualitas dari sebuah produk yang dihasilkan. Tekanan ini banyak dia datang dari perusahaan-perusahaan besar internasional seperti perusahaan mobil dan komputer. Yang selanjutnya, peran penting manajemen mutu proyek. Manajemen mutu proyek memiliki beberapa peran penting sebagai berikut. Yang A, menciptakan kancah kompetisi yang semakin besar dan kuat atau ketat. Yang B, reputasi perusahaan kualitas akan muncul sebagai persepsi tentang produk baru perusahaan, kebiasaan pekerjanya, dan hubungan pemasoknya. Yang C adalah kendala produk. Pengendalian terus berusaha menghukum organisasi-organisasi yang merancang, memproduksi, atau mengedarkan produk atau jasa yang penggunaannya mengakibatkan kerusakan atau kecelakaan. Yang D, keterlibatan global. Semua produk perusahaan yang akan bersaing di pasar internasional harus memenuhi ekspektasi akan kualitas, desain, dan harga secara global. Yang selanjutnya, proses-proses manajemen mutu proyek. Proses dalam suatu manajemen mutu proyek terdiri dari perencanaan mutu, yaitu mengidentifikasi standar mutu yang berkait dengan proyek dan bagaimana cara pencapaiannya. Yang kedua, jaminan mutu, yaitu mengevaluasi keseluruhan pencapaian proyek untuk memastikan proyek tersebut sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan. Yang ketiga, pengendalian mutu, yaitu memonitoring proyek secara khusus untuk memastikan bahwa pelaksanaan proyek telah memenuhi standar mutu.
proyek terdapat beberapa tahapan yang terdiri dari perencanaan, penjamin, dan pengendalian mutu proyek. Nah, dari ketiga proses tersebut saling interaksi antara satu proses dengan proses yang lain. Pertama, di sini ada perencanaan mutu proyek, di mana perencanaan mutu proyek ini merupakan identifikasi standar mutu yang relevan dengan proyek dan bagaimana memenuhi standar kualitas tersebut. Jadi dalam perencanaan mutu proyek ini menunjukkan bagaimana kegiatan yang diperlukan itu akan dilakukan, itu baik secara langsung atau mengacu pada prosedur yang telah terdokumentasi, misalnya rencana proyek, instruksi kerja, daftar periksa, dan aplikasi komputer. Nah, dalam perencanaan proyek ini terdapat beberapa tujuan seperti untuk mengantisipasi situasi dan menyiapkan tindakan yang menghasilkan sesuatu yang diinginkan. Lalu, untuk memenuhi permintaan pelanggan. Yang ketiga, untuk mencegah cacat atau defect dengan cara yang pertama, memilih bahan yang tepat. Yang kedua, melatih dan menanamkan pengertian tentang mutu. Yang ketiga, merencanakan proses yang menjamin hasil yang tepat. Lalu, dalam perencanaan mutu proyek ini terdapat design of experiment, di mana design of experiment ini adalah salah satu teknik dalam perencanaan yang digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat antara output atau variabel respon dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Misalkan tarik menarik antara biaya dan jadwal. Maka dari itu diperlukannya adanya pendokumentasian faktor-faktor yang menyumbang secara langsung untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Baik, selanjutnya di sini ada penjamin mutu proyek, di mana penjamin mutu proyek ini adalah semua kegiatan yang terencana dan sistematis untuk menyediakan keyakinan bahwa proyek itu akan memenuhi standar mutu yang relevan sehingga konsumen, produsen, dan pihak lain yang berkepentingan memperoleh kepuasan. Nah, dalam penjamin mutu proyek ini terdapat sebuah konsep yaitu 3M, diantaranya terdapat benchmarking. Benchmarking ini merupakan pemilihan standar kerja yang mempresentasikan kinerja terbaik dari suatu proses atau aktivitas. Nah, dalam benchmark terdapat langkah-langkah untuk menetapkannya. Yang pertama, menetapkan apa yang akan dijadikan benchmark. Yang kedua, membentuk tim. Yang ketiga, mengidentifikasi mitra-mitranya. Lalu yang keempat, mengumpulkan dan menganalisis informasi benchmark. Lalu yang terakhir, mengambil tindakan untuk menyamai atau melebihi benchmark. Yang kedua, terdapat perbaikan berkesinambungan, di mana perbaikan berkesinambungan ini mencakup terhadap orang, peralatan, pemasok, bahan, dan prosedur. Nah, tujuan akhirnya itu adalah kesempurnaan yang tidak akan pernah dapat diraih, tetapi selalu diupayakan. Yang ketiga, dengan cara Six Sigma. Six Sigma ini merupakan program untuk menghemat waktu, meningkatkan kualitas, dan menurunkan biaya. Jadi, dalam Six Sigma ini semakin tinggi nilai Six Sigma, maka semakin kecil kemungkinan cacat pada sebuah proses. Jadi metodologi ini sangat bermanfaat dan juga penting untuk pengembangan bisnis. Nah, yang keempat ada pemberdayaan pekerja, di mana pemberdayaan pekerja ini berarti melibatkan pekerja pada setiap langkah proses produksi. Nah, oleh karena itu, tugas yang diperlukan adalah merancang peralatan dan proses yang dapat memproduksi kualitas sesuai dengan yang diinginkan. Nah, yang kelima yaitu just in time atau ZIT. Nah, konsep ZIT ini digunakan untuk perbaikan berkesinambungan dalam penyelesaian masalah. Jadi dalam konsep ZIT di mana barang diproduksi dan diantarkan saat mereka dibutuhkan. Jadi barang tersebut diproduksi dan diantarkan saat ada permintaan saja. Yang kelima, dengan cara konsep Taguchi, di mana Genichi Taguchi memberikan 3 konsep yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas produk dan proses, serta dapat menekan biaya dan resource atau SDM seminimal mungkin. Diantaranya, kualitas harus didesain ke dalam produk dan bukan sekedar memeriksanya. Yang kedua, kualitas terbaik dicapai dengan meminimumkan deviasi dari target, di mana produk harus didesain sehingga rebound terhadap
faktor lingkungan yang tidak dapat dikontrol. Yang terakhir, biaya kualitas harus diukur sebagai fungsi deviasi dari standar tertentu dan kerugian harus diukur pada seluruh sistem. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengendalian mutu proyek. Kerangka ISO 9000 mendefinisikan mutu sebagai ciri dan karakter menyeluruh dari suatu produk atau jasa yang mempengaruhi kemampuan produk tersebut untuk memuaskan kebutuhan tertentu. Pengendalian mutu proyek dapat didefinisikan sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan dengan tujuan menjamin berjalannya suatu proyek sesuai dengan apa yang direncanakan supaya pelaksanaannya dapat berjalan dengan lancar, menghasilkan mutu yang baik, dan selesai tepat pada waktunya. Pengendalian yang dimaksud yaitu testing atau mencoba, pengukuran, dan pemeriksaan sebagai bentuk pemantauan atas kegiatan proyek yang dilakukan. Beberapa aspek yang diharapkan dapat terpenuhi dalam pengendalian mutu yaitu melaksanakan inspeksi, meliputi material, alat, dan pekerjaan. Yang kedua, memeriksa dokumen sertifikasi yang meliputi material, alat, dan tenaga kerja. Dan yang ketiga, menyaksikan pelaksanaan dan menganalisa hasil pengujian yang meliputi material dan pekerja. Masih dalam pembahasan mengenai pengendalian mutu proyek, selanjutnya adalah quality assurance atau pemastian mutu. Keseluruhan tindakan yang sistematis dan terencana yang diperlukan supaya terjadi kepastian dan kepercayaan terhadap mutu produk atau jasa yang diberikan. Kegiatan dalam pemastian mutu meliputi kegiatan proses, baik internal maupun eksternal, serta memuaskan kebutuhan pelanggan. Quality assurance juga dimaksudkan untuk yang pertama mengidentifikasi kemajuan dari kualitas, dan yang kedua mengevaluasi cost dari proyek secara keseluruhan, di mana dilakukan secara teratur dalam menetapkan anggaran yang keluar, relevan, dan sesuai dengan standar kualitas. Selanjutnya adalah Total Quality Management atau manajemen kualitas terpadu. Peningkatan kualitas merupakan bentuk upaya yang sangat dibutuhkan, baik apabila terjadi ketidaksesuaian produk, penyesuaian, dan perbaikan hingga tuntutan zaman yang semakin berkembang. Peningkatan ini juga ditujukan untuk menghadapi persaingan pasar dan tuntutan konsumen yang semakin beragam supaya mendapatkan kepercayaan dari konsumen dan pasar dalam membangun reputasi yang baik. Di sini saya akan membahas mengenai sistem manajemen kualitas berdasarkan ISO 9000. ISO sendiri itu merupakan singkatan dari The International Organization for Standardization, yang merupakan sebagai badan penetap standarisasi internasional yang terdiri dari wakil-wakil standarisasi nasional pada tiap-tiap negara yang tujuannya ini untuk mengukur mutu pada suatu organisasi. ISO 9000 series dapat diartikan sebagai standar quality management yang diperkenalkan pada tahun 1987 yang merupakan persyaratan-persyaratan penting yang perusahaan butuhkan untuk menjamin konsistensi produksi dan pengiriman terhadap barang dan jasa kepada pasar. Nah, penerapan ISO 9000 ini bermanfaat bagi organisasi sehingga mampu membangun perusahaannya agar bisa mempunyai kemampuan dalam penyediaan barang maupun pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan atau keinginan pelanggan. Kemudian selanjutnya saya akan membahas mengenai alat bantu dan teknik pengumpulan mutu proyek, yaitu yang pertama adalah check sheet, di mana check sheet ini sebagai alat bantu dalam pengumpulan data yang sangat disayangkan ini dianggap tidak mampu memenuhi syarat bila digunakan dalam menganalisa suatu data. Karena semua data yang dikumpulkan tersebut adalah data-data yang sedang terjadi atau tengah berlangsung. Contoh dari check sheet kita dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian yang kedua yaitu ada Pareto diagram. Pareto diagram merupakan grafik batang yang menunjukkan masalah
atau faktor berdasarkan urutan banyaknya jumlah kejadian. Jadi urutannya ini mulai dari jumlah permasalahan yang paling banyak hingga permasalahan yang paling sedikit frekuensinya. Dalam grafik ini ditunjukkan bahwa batang diagram yang tertinggi, yaitu di paling kiri, adalah batang diagram yang menunjukkan permasalahan yang paling banyak, hingga ke grafik yang terendah, yaitu di paling kanan. Seperti contoh pada grafik pada gambar berikut, bahwa bagian A sampai G ini dimaksudkan sebagai keterangan masalah yang ada sesuai dengan frekuensinya masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu ada histogram, di mana histogram ini merupakan bentuk grafik distribusi frekuensi yang digunakan untuk menganalisa mutu dari sekelompok data atau hasil produksi dengan menampilkan nilai tengah sebagai standar mutu produk dan distribusi atau penyebaran datanya. Secara umum, histogram ini biasanya digunakan untuk memantau pengembangan produk baru, ataupun alat baru, ataupun hasil penjualan, hingga manajemen lingkungan. Nah, contoh dari histogram ini dapat dilihat pada gambar yang ada di layar. Kemudian, yang keempat yaitu ada scatter diagram. Scatter diagram ini adalah alat bantu untuk mendeteksi korelasi atau hubungan antara dua variabel atau faktor, sekaligus memperlihatkan tingkat hubungan dari faktor tersebut, apakah kuat ataukah lemah. Pada pemanfaatannya, scatter diagram ini membutuhkan data yang berpasangan sebagai bahan baku dalam analisisnya, yaitu sekumpulan nilai X sebagai faktor independen yang berpasangan dengan sekumpulan nilai Y yang merupakan faktor dependen. Nah, seperti yang terlihat pada gambar berikut, bahwa contoh yang diambil yaitu untuk melihat korelasi antara absensi dengan tingkat kerusakan. Lalu yang kelima adalah control chart. Control chart ini merupakan grafik yang akan menggambarkan stabilisasi suatu proses kerja. Melalui gambaran tersebut ini dapat dideteksi apakah proses tersebut berjalan dengan baik ataupun tidak. Control chart ini berguna untuk memonitor proses operasional atau produksi agar jika terjadi suatu penyimpangan akan segera ditindaklanjuti. Contoh control chart ini dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian yang ke-6 yaitu ada graph atau grafik. Grafik ini dalam membantu pengendalian mutu proyek, kan biasanya manajemen ini dapat menggunakan beberapa grafik seperti block diagram, pie chart, sun chart, atau lain sebagainya. Penggambaran grafik yang tepat ini akan memberikan kemudahan bagi pembacanya dalam membaca data tersebut, sehingga memungkinkan untuk dilakukannya penelitian atau analisa lebih lanjut. Dan yang terakhir adalah Ishikawa diagram. Ishikawa diagram ini menggambarkan tentang suatu kondisi penyimpangan mutu yang dipengaruhi oleh bermacam-macam penyebab yang saling berhubungan. Manfaat dari diagram ini itu untuk mampu menampilkan akar-akar penyebab yang sesungguhnya dari suatu penyimpangan tersebut. Sebagai contoh, kita dapat melihatnya pada gambar berikut. Cukup sekian video penjelasan dari kami mengenai kebijakan mutu manajemen proyek. Kurang lebih mohon maaf. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kami maupun bagi para penonton. Kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.